Jika matahari terbit dari barat, maka orang yang menyatakan beriman saat itu tidak diterima dan tidak ada gunanya. Demikian pula dengan orang yang bertobat. Apapun yang dilakukan, amalan apapun untuk bertobat kepada Allah dan penyesalan sedalam apapun, saat itu semuanya tak berguna. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup rapat pintu taubat. Saat matahari terbit, manusia akan menyaksikan kedahsyatan kiamat bermula, sehingga membuat siapapun yang melihat dan merasakannya akhirnya membuat mereka untuk membenarkan Allah dan tanda-tanda kebesarannya. Maka penyesalan dan keinginan untuk beriman telah tertutup. Nasib mereka sama dengan nasib orang yang menyaksikan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya. Maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami beriman hanya kepada Allah saja, dan kami kafir kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 84 hingga 85. Menjelaskan ayat ini, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa orang-orang yang mengalami matahari terbit dari barat hukumnya sama dengan orang yang tengah sakaratul maut. Saat itu keinginan untuk bermaksiat dan eksplorasi syahwat tak lagi ada. Maka orang yang bertaubat pada kesempatan seperti itu tidak akan diterima taubatnya, sebagaimana halnya taubat orang yang sedang sakaratul maut. Intinya, seperti yang dijelaskan Ibnu Katsir, jika tumbuh keimanan pada orang kafir ketika itu, maka keimanannya tidak akan diterima. Adapun orang yang telah beriman sebelumnya, jika perbuatannya selama itu baik, maka dia berada dalam kebaikan yang sangat besar. Jika dia orang yang mencampur antar kebaikan dan keburukan, lalu dia bertaubat, maka taubatnya tidak diterima ketika itu. Inilah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan dalam berbagai hadis sahih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidaklah berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dengan imannya itu. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 158. Nabi SAW bersabda, hijrah tidak akan terputus selama taubat masih diterima, dan taubat akan tetap diterima hingga matahari terbit dari barat. Jika ia telah terbit dari barat, maka dikuncilah setiap hati dengan apa yang ada di dalamnya, dan dicukupkan bagi manusia amal yang telah dilakukannya. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sebuah pintu untuk taubat di barat yang lebarnya sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu tersebut tidak akan pernah ditutup hingga matahari terbit dari arahnya. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 158. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha. Jika tanda kiamat yang pertama telah keluar, maka pena-pena pencatat amal akan dilemparkan. Para malaikat penjaga ditahan, dan manusia menjadi saksi atas amalnya. Yang dimaksud dengan tanda kiamat yang pertama adalah terbitnya matahari dari barat. Adapun tanda-tanda kiamat yang keluar sebelum matahari terbit, maka berbagai hadis menunjukkan diterimanya taubat dan keimanan ketika itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, taubat itu dibentangkan selama matahari belum terbit dari barat. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang melakukan keburukan pada siang hari, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan keburukan pada malam hari hingga matahari terbit dari barat. Dengan demikian, Nabi SAW mengingatkan umatnya bahwa puncak akhir dari penerimaan taubat adalah terbitnya matahari dari barat. Ibnu Hajar menyebutkan beberapa hadis, juga athar, perkataan sahabat dan ulama salaf yang menunjukkan terkuncinya pintu taubat setelah terbitnya matahari dari barat, bahwa hal itu berlangsung sejak matahari terbit dari barat hingga kehancuran kiamat. Inilah yang ditegaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, bahwa sejak hari itu sampai hari kiamat tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya.
antara rangkaian kiamat adalah akan muncul binatang dari bumi, bisa berbicara pada manusia, bahkan bertindak memberi tanda pada masing-masing orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami akan mengeluarkan seekor binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia sudah tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Tanda kiamat besar ini akan terjadi berbarengan atau berdekatan dengan terbitnya matahari dari barat. Namun tidak diketahui dengan pasti mana yang lebih dahulu. Apakah terbenamnya matahari dahulu atau munculnya binatang melata dari perut bumi yang bisa berbicara? Bahkan Rasul sendiri tidak yakin mana di antara keduanya yang muncul dahulu. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya tanda-tanda kiamat pertama yang akan terjadi adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya dan keluarnya seekor binatang kepada manusia pada waktu duha." Tidak diketahui secara pasti mana di antara kedua peristiwa ini akan terjadi lebih dahulu. Tetapi yang jelas keduanya akan terjadi dalam waktu yang berdekatan. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Menurut Ibnu Hajar, kemungkinan binatang bumi ini akan muncul pada hari terbitnya matahari dari barat. Dari makna lahiriah hadis ini, bahwa yang terjadi lebih dahulu adalah terbitnya matahari dari barat. Mengapa demikian? Karena hikmahnya adalah ketika matahari terbit dari barat, tertutuplah pintu tobat. Maka keluarnya binatang bumi tersebut untuk membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir dan menekankan maksud dari tertutupnya pintu tobat. Barangkali yang menyebabkan dua tanda ini akan terjadi dalam urutan yang berdekatan atau bahkan bersamaan adalah karena terjadinya salah satu dari dua tanda ini akan menutup pintu taubat. Wallahu a'lam. Ketika matahari telah terbit dari barat, maka tertutuplah pintu taubat. Disinilah manusia mulai dikelompokkan, mukmin atau kafir. Lalu muncullah binatang bumi yang akan menekankan bahwa pintu tobat benar-benar telah tertutup dengan memberi tanda pada orang-orang mukmin atau kafir. Lalu seperti apakah binatang itu? Ia adalah seekor binatang yang besar, berbulu panjang, berbulu roma pendek, dan halus, dan mempunyai beberapa kaki. Bentuknya besar, akan tetapi kita tidak menemukan hadis-hadis sahih yang menerangkan sifat-sifat besarnya. Namun ada keterangan yang menjelaskan secara rinci tentang ciri binatang ini, yaitu apabila ia keluar dari sebuah celah di Bukit Safa secepat lari kuda selama 3 hari, maka belum akan keluar sepertiga daripadanya. Namun masalah berapa besarnya adalah tidak terlalu penting bagi kita. Cukup bagi kita untuk meyakini saja bahwa binatang bumi benar-benar akan keluar di hari kiamat nanti berdasarkan firman Allah. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami akan mengeluarkan seekor binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia sudah tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Al-Quran Surah An-Naml ayat 82. Binatang ini dikeluarkan untuk memberitahukan kepada manusia bahwa sesungguhnya manusia sudah tidak yakin kepada ayat-ayat Allah. Binatang ini akan memberi tanda kepada semua orang yang ada di muka bumi. Bahkan orang-orang yang berada di masjid yang paling terjaga dan terhormat, yaitu Masjidil Haram, tidak akan terhindar dari kejaran binatang itu. Ia akan memekik, bersuara antara makam Ibrahim dengan Hajarul Aswad, Ka'bah, sambil menebarkan tanah dari kepalanya. Kemudian menghadap ke timur dan mengeluarkan suara keras yang melampaui segala penjurunya. Kemudian ia menghadap ke barat dan melakukan hal yang sama. Hal itu menyebabkan manusia terpisah darinya secara bersama-sama, cerai-berai, dan dengan berkelompok. Sedangkan satu kelompok dari kaum muslim akan tetap bersiteguh, dan mereka telah mengetahui bahwa ia adalah binatang Allah, sedangkan mereka tidak akan dapat mengalahkan Allah. Binatang ini juga akan memberi tanda pada muka orang mukmin, sehingga menjadi terang seperti bintang. Dia akan terus berjalan di muka bumi, tidak dapat dikejar oleh siapapun, serta tidak seorang pun yang dapat melarikan diri darinya. Bahkan apabila seorang laki-laki berlindung darinya dengan melakukan sholat, maka binatang itu akan datang dari belakangnya sambil berkata, "Hai Fulan, mengapa baru sekarang kamu sholat?" Lalu ia memberi tanda pada mukanya dan pergi. Rasulullah bersabda, binatang bumi itu akan keluar dengan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman. Maka ia akan mencap hidung orang kafir dengan tongkat, dan akan membuat terang wajah orang mukmin dengan cincin.
Sehingga dengan demikian, apabila telah berkumpul beberapa orang yang makan di sebuah meja hidangan, maka salah seorang dari mereka akan berkata, "Makanlah ini wahai orang mukmin, dan makanlah ini wahai orang kafir." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tayalisi, Ahmad, dan Ibnu Majah. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menukil perkataan Abdullah bin Amr bin As bahwa binatang ini adalah Al-Jassasah, yang pernah disebut dalam hadis Tamim Ad-Dari saat terdampar di sebuah pulau misterius hingga akhirnya bertemu Dajjal di tempat itu.